Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randi Permana Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi. Perkenalkan, nama saya Fani Mareta Alfira, BP 22101152630013 dari kelas IF3 akan menyampaikan presentasi proposal skripsi yang berjudul Implementasi Algoritma K-means untuk segmentasi klien berdasarkan pola pengadaan barang dan jasa pada PT Citra Muda Nur Bersaudara. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai pemaparan materi proposal skripsi. Bab 1 latar belakang menjelaskan perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bisnis dan industri. Data kini tidak hanya dianggap sebagai catatan administratif, tetapi telah menjadi aset penting yang memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Salah satu sektor yang sangat bergantung pada hubungan jangka panjang dengan klien adalah industri jasa konstruksi dan pengadaan barang serta jasa. Dalam industri ini, keberhasilan suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis kontraktor, tetapi juga hubungan baik dengan klien. Namun, di lapangan berbagai permasalahan sering muncul akibat faktor klien seperti keterlambatan pembayaran, perubahan desain, hingga komunikasi yang kurang efektif. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan perilaku klien memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kontraktor dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Melalui strategi pemasaran yang cepat dan tepat, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, memperluas pasar, serta mempertahankan kerjasama jangka panjang dengan klien. Sayangnya, fungsi pemasaran seringkali diabaikan oleh perusahaan kontraktor konstruksi sehingga manajemen hubungan dengan klien tidak berjalan optimal. Akibatnya, peluang untuk memahami karakteristik dan kebutuhan klien secara mendalam belum dimanfaatkan sepenuhnya. Menurut Ismayaldi, clustering merupakan teknik pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Ismayaldi juga mengungkapkan menggunakan K-means pada CV Integrate konstruksi untuk mengelompokkan data penjualan dan berhasil membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran berdasarkan karakteristik klien. Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beberapa algoritma K-means clustering mampu memberikan hasil yang baik dalam proses data pada berbagai bidang seperti analisis pelanggan, penjualan, maupun pengelolaan strategi bisnis. Kondisi tersebut juga dialami oleh PT Citra Muda Nur Bersaudara, perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini memiliki beragam klien di instansi pemerintah, lembaga, hingga perusahaan swasta dengan karakteristik dan pola pengadaan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan metode analisis berbasis data yang mampu mengelompokkan klien berdasarkan kesamaan karakteristik dan perilaku pengadaannya. Yang selanjutnya membahas tentang pertama rumusan masalah. Terdiri dari yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan data dan identifikasi pola pengadaan klien yang diterapkan oleh PT Citra Muda Nur Bersaudara saat ini. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan klien berdasarkan karakteristik dan pola pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga, bagaimana hasil pengelompokan klien dengan algoritma K-means dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan strategi pemasaran yang lebih terarah. Yang kedua ada hipotesis penelitian yang terdiri dari pertama, pengelolaan data klien pada PT Citra Muda Nur Bersaudara saat ini belum dilakukan secara terstruktur dan belum mampu menampilkan pola pengadaan barang dan jasa secara objektif. Yang kedua, penerapan algoritma K-means clustering dapat mengelompokkan klien berdasarkan kemiripan karakteristik dan pola pengadaan barang serta jasa sehingga menghasilkan beberapa klaster dengan ciri yang berbeda.
Yang ketiga, hasil pengelompokan klien menggunakan algoritma K-means clustering dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, khususnya dalam penentuan prioritas pemasaran dan pengelolaan hubungan klien. Yang ketiga adalah tujuan penelitiannya. Terdiri dari yang pertama, menganalisis data pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh klien pada PT Citra Muda Nur Bersaudara untuk mengidentifikasi atribut atau variabel yang berpengaruh terhadap pola pengadaannya. Yang kedua, menerapkan algoritma K-means clustering sebagai metode utama dalam proses segmentasi klien berdasarkan kemiripan karakteristik pengadaan tanpa melakukan perbandingan dengan metode klasterisasi lainnya. Yang ketiga, membentuk kelompok atau klaster klien yang memiliki pola pengadaan serupa berdasarkan frekuensi transaksi, nilai kontrak, dan jenis pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, yaitu menganalisis hasil segmentasi klien untuk mengidentifikasikan karakteristik dari setiap kelompok seperti klien aktif, klien sedang, dan klien pasif, guna untuk membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan pengelolaan hubung klien yang lebih cepat. Yang keempat ada objek penelitian, yaitu objek penelitian dalam penelitian ini adalah data klien PT Citra Muda Nur Bersaudara yang mencerminkan pola pengadaan barang dan jasa seperti frekuensi pengadaan, nilai transaksi, jenis barang atau jasa, dan riwayat kerjasama klien yang digunakan untuk proses segmentasi klien menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya bab 2 landasan teori, yaitu menjelaskan data mining adalah suatu proses untuk menganalisis sejumlah data guna menemukan pola atau hubungan tertentu di dalamnya. Melalui teknik ini, data dalam jumlah besar dapat diolah menjadi informasi yang bermakna yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada knowledge discovery in database atau disingkat dengan KDD, merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru dari himpunan data berukuran besar dan kompleks. Berikut adalah gambar dari proses knowledge discovery in database atau KDD yang terdiri dari selection, pre-processing, transformation, data mining, dan interpretation atau evaluation. Selanjutnya, menjelaskan clustering merupakan teknik pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan atau kedekatan antar objek. Objek yang berada dalam satu kelompok tidak harus identik, namun memiliki karakteristik yang lebih dekat dibandingkan objek pada kelompok lainnya. Yang selanjutnya membahas algoritma K-means merupakan teknik pengelompokan data yang banyak digunakan dalam bidang analisis data. Metode ini bertujuan untuk membagi kumpulan data ke dalam beberapa klaster di mana setiap data ditempatkan pada kelompok dengan pusat sentroid yang paling dekat dengannya. Selanjutnya, segmentasi klien merupakan pendekatan yang membagi konsumen ke dalam beberapa kelompok berdasarkan perbedaan karakteristik, pola perilaku, maupun kebutuhan mereka. Penerapan segmentasi ini berperan penting sebagai dasar untuk menilai tingkat loyalitas pelanggan serta membantu perusahaan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Pada bab 3 terdapat gambar kerangka penelitian umum dan kerangka penelitian khusus. Berikut penjelasan dari kerangka penelitian umum. Penelitian yang pertama, penelitian terdahulu. Tahap ini bertujuan untuk memahami permasalahan pengelolaan data pada PT Citra Muda Nur Bersaudara serta kebutuhan segmentasi klien berdasarkan pola pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu data transaksi pengadaan klien dikumpulkan dari sistem internal perusahaan, meliputi frekuensi pemesanan, jenis barang atau jasa, nilai transaksi, waktu pembelian, dan pola pengadaannya. Data kemudian dicek kelengkapannya dan divalidasi. Analisis sistem. Yang ketiga, analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis data awal meliputi pembersihan data, normalisasi, seleksi atribut yang relevan, serta analisis pola transaksi kliennya.
Yang ketiga, perancangan sistem. Tahap perancangan mencakup penyusunan arsitektur sistem, alur proses clustering dengan algoritma K-means, pemodelan sistem menggunakan UML, serta perancangan antarmuka sistem secara sederhana. Yang kelima, ada implementasi sistem, yaitu dilakukan dengan menerapkan algoritma K-means menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengelompokkan klien berdasarkan pola pengadaan. Hasil clusteringnya divisualisasikan dalam bentuk grafik ataupun tabel untuk memudahkan analisisnya. Yang keenam, ada pengujian sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil clustering menggunakan metode evaluasi seperti Shil-Haughey Coefficient, serta memastikan hasil segmentasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kedua, ada membahas kerangka penelitian khusus teknis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu pada penelitian pendahuluan, tahap awal untuk memahami permasalahan pengolahan klien pada PT Citra Muda Nur Bersaudara serta kebutuhan segmentasi klien berdasarkan pola pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data transaksi klien yang meliputi riwayat pengadaan, frekuensi pembelian, nilai transaksi, jenis barang atau jasa, serta pola waktu pembelian sebagai dasar proses clustering. Yang ketiga, analisis data. Data klien dianalisis untuk mengetahui karakteristik dan pola pengadaan melalui proses pembersihan data, normalisasi, serta pemilihan atribut yang relevan. Analisis difokuskan pada klien yang terlibat dengan kriteria segmentasi melalui frekuensi pembelian, total nilai transaksi, dan jenis pengadaan barang dan jasa, serta setiap variabel disesuaikan bobotnya melalui normalisasi agar proses clustering menggunakan algoritma K-means menghasilkan cluster yang seimbang dan representatif. Yang keempat, ada proses K-means clustering, di mana data diproses menggunakan algoritma K-means dengan menunjukkan jumlah klaster, inisialisasi sentroid, pengelompokan klien, dan pembaruan sentroid hingga konvergen. Kelima, ada hasil segmentasi kliennya, yaitu menghasilkan beberapa klaster klien dengan karakteristik yang berbeda seperti klien aktif, klien bernilai transaksi tinggi, dan klien kurang aktif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, ada perancangan sistem. Perancangan sistem segmentasi klien yang mencakup perancangan model clustering menggunakan algoritma K-means, perancangan database untuk menyimpan data transaksi, data klien, transaksi, dan hasil segmentasi, serta perancangan UI/UX untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik dan tabel yang sederhana, mudah dipahami, dan interaktif. Yang ketujuh, ada implementasi sistem. Seluruh rancangan diimplementasikan dengan menjalankan model K-means, menggunakan data perusahaan, dan menampilkan hasil segmentasi melalui sistem yang dibangun. Yang kedelapan, ada pengujian sistem. Pengujian yang dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik melalui evaluasi hasil klaster, pengujian fungsional, dan kesesuaian hasil dengan kebutuhan perusahaan. Demikian pemaparan materi proposal skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.